Halo, Assalamualaikum. Ini gimana anak-anak? Udah pada masuk Zoom atau belum? Ini gimana ini kabarnya? Sehat semua kan? Amin ya, semoga pada sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Oh iya, untuk orang tua murid tolong ya, ibu, bapak, tolong anaknya tuh diarahkan karena kita masih dalam pelajaran jarak jauh atau melalui media teknologi seperti Zoom ini. Karena kita belum bisa bertatap muka ya karena kondisi dan situasi yang kurang memungkinkan. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, berdoa mulai. Selesai? Gimana semuanya? Udah baca doa? Semoga aja pelajaran kita hari ini yang kita pelajari bermanfaat ya, dan ilmunya masuk ke dalam otak kita ya. Nah, baiklah. Ibu buka ya pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak sekalian yang sangat ibu sayangi dan ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tentang kegiatanku. Nah, kan kalau berbicara tentang kegiatan, kita tiap hari pasti ada kegiatan di pagi hari, ya kan? Di siang hari, kemudian ada di malam hari. Nah, di sini yang mau ibu bahas atau kita pelajari kegiatan di malam hari. Ibu sebelum kita bahas, ibu mau nanya dong, kegiatan kalian di malam hari itu kira-kira apa? Yuk, ada yang bisa jawab? Mungkin pasti pada jawabnya tidur. Ya benar, itu tidur itu kegiatan malam hari, ya benar. Selain tidur, ternyata ada loh banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Apalagi itu kegiatannya bermanfaat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah suasana di malam hari. Kalau di siang hari itu adanya matahari, kemudian awan juga ada ya. Nah, kalau di malam hari itu bedanya adanya bulan. Kalau bulan siang hari nggak ada ya. Begitupun dengan malam hari. Matahari nggak ada di malam hari. Kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada bulan, ada apa lagi? Awan, dan ada bintang. Nah, ini salah satu ciri-ciri malam hari, yaitu ada bulan, ada bintang ya. Lanjut, anak-anak sekalian, kita perhatikan di sini. Nah, ini kegiatan kita ya, pastinya di malam hari tidur. Pasti itu mah. Nah, ternyata di sini ada loh kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di malam hari, dan itu dalam bentuk kegiatan yang positif. Apa aja ya kira-kira? Tapi sebelum kita membahas tentang kegiatannya, di sini Ibu ada sedikit teks ya. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, tolong didengarkan dan disimak ya. Di sini ada teks yang tentang malam hari. Matahari terbenam, tanda malam telah datang. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau matahari udah nggak ada, itu berarti tandanya malam hari telah datang. Kan ibu tadi udah bilang ya, kalau siang hari adanya matahari, kalau malam hari itu adanya bulan. Yang kedua, bulan dan bintang bersinar terang. Nah, seperti yang pemandangan tadi ya, kan di sana tadi ada bulan, ada bintang. Kemudian ada kelelawar mulai terbang. Oh, kelelawar ya. Maaf, kelelawar mulai terbang. Kalau kelelawar itu dia kalau siang hari tidur, kalau malam hari dia bakal berterbangan. Kenapa seperti itu ya Bu? Kalau siang hari itu biasanya kelelawar itu dia tidur, dan kalau malam hari dia mencari makanan, mencari mangsa. Kemudian jangkrik pun bernyanyi riang. Pasti kalian kalau malam hari
Dengar ya, jangkrik. Bu, itu kalau malam-malam di pinggir rumah saya jangkriknya ribut. Iya, tentu. Kalau malam hari biasanya jangkrik suka ribut ya, suka nyanyi dia. Kemudian burung hantu keluar dari sarang. Nah, kalau malam pasti kalian ataupun di rumah ada nih yang memelihara burung hantu ya, tapi jarang sih yang memelihara ya. Burung hantu itu biasanya keluar di malam hari, sama kayak kelelawar. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang, kalau malam-malam pasti banyak ya. Kunang-kunang pasti kalian suka ngeliat. Sambutlah malam dengan hati senang. Terus kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat ngantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Jadi makanya kalau kita menyambut malam hari atau harus dengan senang hati ya. Di sini ada nih, sambutlah malam dengan senang. Mengapa kita harus menyambut malam hari dengan tenang? Karena malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang ibu bilang tadi ya. Ada beberapa kegiatan ya anak-anak yang ternyata yang bisa kita lakukan tuh banyak loh. Ada juga yang mengarah pada hal positif. Banyak, pastinya itu banyak ya anak-anak. Apa aja sih Bu kegiatannya? Yang pertama yaitu mengulang pelajaran dengan tekun. Kemudian menyiapkan alat sekolah untuk esok. Memberikan badan dahulu sebelum tidur. Membersihkan badan dahulu sebelum tidur. Kemudian tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Membersihkan sendiri tempat tidur. Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Kita lihat yang pertama ya. Di sini ada mengulang pelajaran dengan tekun. Coba ibu mau tanya. Di sini kalau malam hari anak-anak suka belajar nggak sih? Oke, suka. Iya ya. Itu pinter ya, baik. Itu kegiatan yang baik. Kalau malam, kalau bisa sebelum tidur, alangkah baiknya kita belajar dulu. Jadi nih, kayak sekarang kita belajar. Nanti malam Raffi bisa tuh sebelum tidur belajar. Raffi ngulang pelajaran yang hari ini kita pelajari. Itu termasuk kegiatan di malam hari yang positif. Kemudian selain itu ada kegiatan yang kedua, menyiapkan alat sekolah untuk esok hari. Jadi kalau misalnya kita sudah tatap muka, besok kita mau sekolah nih, supaya nggak ada yang ketinggalan seperti pulpen, penghapus, pensil, buku. Nah, supaya kalian tidak ada rasa takut ketinggalan, alangkah baiknya pada malam hari kalian menyiapkan dulu alat-alat sekolahnya. Ya, begitu ya, Devi ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada juga yang ketiga, selain kita belajar, terus menyiapkan peralatan sekolah untuk esok hari. Ada lagi yang ketiga, membersihkan badan sebelum tidur. Takutnya kalau kita nggak cuci kaki nih, misalnya Alan habis mainan nih sama kakaknya atau adiknya. Terus Alan tuh kakinya kotor, pas mau tidur Alan lupa cuci kaki. Jadi nanti kasurnya kotor, banyak bakteri, nanti takutnya kesehatan Alan terganggu. Jadi buat yang lain juga sebelum tidur usahakan untuk membersihkan badan terlebih dahulu ya, supaya sehat. Kemudian setelah itu ada lagi nih kegiatan pas kita lagi membersihkan tubuh kita ya anak-anak, cuci kaki, cuci muka, jangan lupa sikat gigi. Pasti kalian diajarkan oleh orang tua. Terus waktu PAUD pasti juga diajarin kalau sebelum tidur itu harus sikat gigi.
Biar apa sih, Bu? Supaya gigi kita selalu sehat. Karena kalau misalnya kita sakit gigi, itu sakit. Nanti kalau mau makan, nanti Reni mau makan permen, waduh nggak bisa makan, giginya sakit. Makanya dari kecil biasakan sebelum tidur itu harus sikat gigi. Jangan pas mandi aja ya. Nah, ada lagi nih kegiatannya, membersihkan tempat tidur. Di sini siapa yang udah bisa bersihin tempat tidur sendiri? Masih ada yang dibantuin orang tuanya, ibunya? Siapa, ayo? Nah, ternyata kegiatan ini termasuk kegiatan yang sangat positif loh anak-anak. Jadi kalau kalian kan udah SD di kelas 1 ya. Kalau kalian udah bisa bersihin tempat tidur sendiri, itu termasuk kegiatan yang positif loh, mandiri. Kalian dari kecil belajar bersihin tempat tidur sendiri. Jadi kalau ibunya lagi nggak ada, lagi di dapur atau lagi sakit, kalian begitu bangun tidur, kalian bisa langsung bersihin tempat tidur sendiri ya. Itu kita latih sejak dini. Nah, yang terakhir di sini ada berdoa sebelum tidur. Anak-anak kalau belum tidur itu baca doa dulu atau enggak? Usahakan untuk baca doa dulu ya, karena dari kecil juga pasti diajarin untuk berdoa ya. Jadi sebelum tidur kita harus baca doa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang sangat ibu banggakan, tadi kita udah bahas beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di malam hari selain kita tidur ya, istirahat tuh. Ada yang tadi belajar, kemudian kita selain belajar kita nyiapin peralatan buat sekolah, buat besok sebelum kita berangkat sekolah. Kemudian kita bersihkan dulu tubuh kita, takut ada kotoran atau debu-debu karena mau tidur ya, takutnya ada bakteri-bakteri atau ada kuman-kuman. Kemudian jangan lupa juga gosok gigi. Setelah itu kita sebelum tidur baca doa dulu sebagai tanda syukur kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi, kalau misalnya udah tidur, pas kita bangun jangan lupa rapikan tempat tidur. Nah, kebiasaan kayak yang baik tadi itu bisa kita lakukan sejak kecil ya, sejak kalian SD gini, masih kelas 1, supaya nanti kalau udah tumbuh dewasa kalian sudah biasa, karena itu termasuk kegiatan yang positif. Jadi nanti kalau kalian udah gede nih, kalian udah nggak kaget lagi, kalian udah biasa. Kalau saya bangun tidur, oh iya saya harus bersihin kamar mandi, kata Ibu Tina, kalau bangun tidur kita harus bersihin kamar mandi loh. Oke, kita lanjut setelah itu ke. Nah, di sini ada teks lagi ya anak-anak. Di sini ada Siti rajin belajar. Di sini nanti ada sebuah soal ya. Nanti ibu mau kalian menjawab bareng-bareng. Kita berdiskusi ya anak-anak. Ya, walaupun kita masih lewat HP seperti ini atau laptop, kita lewat teknologi belum bisa bertatap muka langsung, gak apa-apa, kita masih bisa di sini untuk berdiskusi. Seharusnya sih ibu maunya kalian di kelas kita berdiskusi bareng-bareng, menjawab pertanyaan bareng-bareng, tapi nggak apa-apa, ini kita lihat HP aja bisa, kita berdiskusi ya bareng-bareng ya. Bisa nanti minta bantuan orang tuanya, anak-anak kira-kira ini jawabannya apa ya. Nah, Siti rajin belajar ya, ini judulnya. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi anak yang berguna. Nah, di sini ada soal nih, ada 5 soal anak-anak, ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab ya. Kita jawab bareng-bareng aja ya. Kita berdiskusi bareng-bareng meskipun masih secara daring ya. Yang pertama,
Apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Apa ya? Anak-anak, coba ibu minta kita saksikan bersama teksnya. Kira-kira setelah sholat maghrib Siti melakukan apa? Coba kita lihat teksnya. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib Siti membaca Al-Quran. Jadi tadi jawabannya apa? Apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Di sini jawabannya adalah membaca Al-Quran. Kemudian, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Di mana ya? Coba kita cari di teks. Ayah menyimak bacaan Siti, ibu pun mendengarkan. Oke, gimana? Udah pada masuk Zoom lagi ya? Maaf ya, tadi kita sempat terjeda sebentar. Tapi sekarang kita masuk lagi ya. Kita belajar lagi ya anak-anak. Kita harus semangat ya. Kita lanjut tadi nyampe di nomor 2 ya, soal nomor 2. Tadi di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Kita lihat teksnya. Di sini kita setelah sholat maghrib Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Jadi di sini jawabannya ibu mendengarkan Siti mengaji di ruang tamu. Soal nomor 3. Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Kita lihat teksnya. Kita lihat ya anak-anak. Setelah Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Jadi di sini jawabannya setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Soal yang keempat, mengapa Siti rajin belajar? Mohon maaf, ini belajar ya. Ganti bentar. Mengapa Siti rajin belajar? Kita lihat di teks. Siti mengerjakan tugas matematika dari guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai. Jadi di sini jawabannya mengapa Siti rajin belajar? Jawabannya karena Siti ingin menjadi anak yang pandai. Soal yang terakhir nih ya. Apa judul cerita di atas? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Oke. Judulnya adalah Siti Rajin Belajar. Ini ya judulnya. Oke, lanjut ya. Nah, baik, kita udah mau habis ya ini waktunya. Belajarnya kita udah mau selesai. Tadi kan kita udah belajar tentang kegiatan di malam hari ya. Kalau di malam hari, kalau bisa dari sekarang selain mungkin kan kita taunya tidur ya. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kelak ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari atau kita lakukan ya. Jadi buat anak-anak jangan lupa tadi yang kata ibu, kalau di malam hari kita harus belajar. Kita lihat pelajaran kita pelajari tadi pagi, kemudian kita siapin tuh alat-alat sebelum berangkat sekolah, takut ketinggalan. Jangan lupa sebelum tidur kita bersihin tempat tidur. Jangan lupa juga gosok gigi supaya sehat ya. Dan sebelum tidur kita harus baca doa. Baca doanya pasti udah pada bisa kan? Dan yang terakhir tadi, kalau udah bangun tidur jangan lupa bersihin dan rapikan tempat tidurnya ya. Oke, anak-anak, di sini ibu kasih tugas buat kalian. Nanti ibu tugasnya ibu jadiin PR aja ya. Ini ibu kasih tugas biar kalian bisa lebih paham lagi. Kira-kira apa yang kita pelajari ini bisa nggak diserap oleh anak-anak? Bisa nggak ini kalian memahami apa yang ibu bahas pada hari ini ya? Di sini ada tugasnya. Nanti bisa dibantu oleh orang tuanya ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, tolong anaknya dibimbing. Nanti kalian buat tugas
Buatlah kalimat dari kata-kata yang di bawah ini yang berhubungan dengan malam hari. Nah, di sini ada kata-kata, ada 5. Ibu ngasih 5 aja ya. Ada malam, bulan, bintang, gelap, dan terbenam. Jadi kalian buat kalimat ya. Misalnya malam. Ini Reni nih. Malam apa ya buat kalimat dari kata-kata malam? Misalnya malam. Reni buatnya malam hari itu pemandangannya sangat indah. Nah, itu bisa ya. Kemudian bulan. Bulan pada malam hari bersinar sangat terang. Nah, pasti paham. Ibu yakin kalian pasti bisa ya anak-anak. Pasti bisa. Nanti tolong dibimbing orang tuanya, Bu, diarahin ya, Pak. Baiklah anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu kasih ke kalian, apa yang kita pelajari hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Ibu mohon maaf, dan pada Allah Ibu mohon ampun. Baiklah anak-anak, kita alangkah baiknya kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti dikirim ya, dikerjakan kemudian dikirim, nanti Ibu kirim di HP, nanti orang tuanya yang mengarahkan ya. Oke. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.